Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Maheri dengan NPM 231010-170. Saya mahasiswa dari mata kuliah Hukum Anti Monopoli dan PUTS yang diampu oleh yang terhormat Ibu Desi Apriani selaku dosen pengampu mata kuliah. Hari ini saya akan mengulas mengenai kasus praktik monopoli yang diputus oleh KPPU pasca atau setelah Undang-Undang Cipta Kerja. Perkara ini adalah perkara nomor 16 garing KPPU strip M garing 2024 yang mana tentang duduk perkara menimbang bahwa Komisi Pengawas Persaingan Usaha telah melakukan penyelidikan terhadap keterlambatan pemberitahuan pengambil alihan saham PT Aset Digital Berkat oleh Toko Alpha Pte Ltd. Nah, di dalam kasus ini terbukti melanggar pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang berisi 1. Penggabungan atau peluburan badan usaha atau pengambil alihan saham sebagaimana yang dimaksud pada pasal 28 yang berakibat nilai aset atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu wajib diberitahukan kepada komisi selambat-lambatnya 30 hari sejak tanggal penggabungan, peleburan atau pengambil alihan tersebut. 2. Ketentuan tentang penetapan nilai aset dan atau nilai penjualan serta tata cara pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diatur dalam peraturan pemerintah. Kemudian pada pasal 5 peraturan pemerintah nomor 57 tahun 2010. 1. Penggabungan badan usaha, peleburan badan usaha atau pengambil alihan saham perusahaan lain yang berakibat nilai aset dan atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu wajib diberitahukan secara tertulis kepada komisi paling lama 30 hari kerja sejak tanggal telah berlaku efektif secara yuridis penggabungan badan usaha, peleburan badan usaha, pengambil alihan saham perusahaan. 2. Jumlah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas A. Nilai aset terbesar 2.500 miliar rupiah dan atau B. Nilai penjualan sebesar 5 triliun rupiah. Pada ayat 3, bagi pelaku usaha di bidang perbankan, kewajiban menyampaikan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku jika nilai aset melebihi 20 triliun rupiah. Pada ayat 4, nilai aset dan atau nilai penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan 3 dihitung berdasarkan penjumlahan nilai aset dan atau nilai penjualan dari A. Badan usaha hasil penggabungan atau badan usaha hasil peleburan atau badan usaha yang mengambil alih saham perusahaan lain dan badan usaha yang diambil alih. Kemudian terakhir B. Badan usaha yang secara langsung maupun tidak langsung mengandalkan atau dikendalikan oleh badan usaha hasil penggabungan, badan usaha hasil peleburan atau badan usaha yang mengambil alih saham perusahaan lain dan badan usaha yang diambil alih. Nah, kronologi dari kasus ini pada perkara nomor 16 garing KPPU strip M garing 2024 berawal dari akuisisi saham oleh Toko Alpha Pte Ltd, yaitu sebuah perusahaan investasi asal Singapura terhadap PT Aset Digital Berkat atau ADB, perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan aset kripto Indonesia. Sebelumnya,
Toko Alfa telah memiliki 49% saham ADB dan pada 9 Januari 2023, perusahaan ini melakukan pembelian 51% saham tambahan dari Cherry Angela sehingga kepemilikannya atas ADB menjadi 100%. Namun, Toko Alfa kemudian mengambil alihkan 0,1% saham tersebut kepada individu bernama Zhang Yaosheng, menjadikan komposisi kepemilikan akhir sebesar 99,9% oleh Toko Alfa dan 0,1% oleh Zhang. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 junto Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010. Setiap pengambil alihan saham yang memenuhi ambang batas nilai tertentu wajib diberitahukan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha paling lambat 30 hari kerja setelah tanggal efektifnya transaksi. Dalam konteks pandemi, kebijakan relaksasi menambah tenggat waktu menjadi 60 hari kerja sehingga batas akhir notifikasi akuisisi ini seharusnya adalah 9 Maret 2023. Namun, Toko Alfa baru menyampaikan pemberitahuan akuisisi tersebut ke KPPU pada 21 Maret 2023, yang berarti terjadi keterlambatan selama 8 hari kerja. Hal inilah yang menjadi dasar penyelidikan oleh KPPU dan kemudian ditindaklanjuti dengan sidang pemeriksaan pendahuluan yang digelar pada 26 November 2024 secara hybrid dari kantor KPPU Jakarta. Dalam sidang tersebut, investigator KPPU memaparkan laporan dugaan pelanggaran LDP dan menyampaikan bukti-bukti terkait. Sidang dipimpin oleh Ketua Majelis Muhammad Nur Rafiq dengan anggota Muhammad Fansurullah Asa dan Ridho Jusmadi. Sidang lanjutan dilaksanakan pada 2 Desember 2024 dengan agenda penyampaian tanggapan dari pihak terlapor atas LDP, sekaligus penyerahan alat bukti tambahan baik berupa dokumen, saksi maupun keterangan ahli. Pada sidang putusan, memutuskan menyatakan terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 junto Pasal 5 PP Nomor 57 Tahun 2010. 2. Menghukum terlapor membayar denda sebesar 1 miliar rupiah yang harus disetor ke kas negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha satuan kerja KPPU melalui bank dengan kode penerimaan 425812 atau pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha. 3. Memerintahkan terlapor untuk melaksanakan putusan selambat-lambatnya 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum yang tetap atau inkrah. 4. Memerintahkan terlapor untuk melaporkan dan menyerahkan salinan bukti pembayaran denda tersebut ke KPPU. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan mohon maafkan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.